Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Saliha semuanya? Semoga tetap semangat dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berjumpa lagi di mata pelajaran PJOK ataupun Penjas. Oke, sebelum belajar, marilah kita ucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar selalu senantiasa pelajaran kita berkah. Baik, langsung aja kita masuk ke materi. Kali ini kebugaran jasmani. Tentunya soleha semuanya sudah pernah mendengar apa itu kebugaran jasmani. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kebugaran jasmani. Nah, langsung aja Ustazah jelasin. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan. Kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisik seseorang dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Semakin tinggi derajat dari kebugaran seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Nah, Ustazah kasih contoh, misalnya nih, Ananda diminta untuk melakukan olahraga jogging selama maksimal 20 menit. Tapi, sebelumnya Ananda tidak pernah melakukan olahraga tersebut selama 20 menit. Jadi Ananda hanya bisa melakukan maksimal 10 menit. Nah, dalam waktu 10 menit tersebut, tubuh Ananda sudah mulai merasakan kelelahan yang berlebihan. Nah, disitulah batas kebugaran jasmani Ananda. Jadi, jika Ananda itu melakukannya setiap hari atau melakukannya rutin olahraga selama 10 menit, misalkan waktu hari pertama 10 menit, kemudian hari kedua 15 menit, kemudian hari ketiga lanjut, continue, itu Ananda akan bisa mencapai 20 menit tersebut. Kemudian, jadi Ananda bisa mengecek atau melakukan talk test atau tes bicara untuk mengetahui intensitas olahraga yang pas untuk Ananda. Jadi Ananda bisa mengetahui apakah olahraga itu ringan, sedang, atau berat untuk tubuh Ananda apabila Anda melakukan olahraga intensitas ringan, itu Ananda masih bisa berbicara dan bernyanyi. Itu tandanya intensitas olahraga yang Ananda lakukan itu masih ringan. Kemudian begitu juga sedang, Ananda masih bisa mengobrol tapi tidak bisa bernyanyi. Nah, ketika Ananda melakukan intensitas olahraga yang berat, nah di sini Ananda kesulitan berbicara atau terengah-engah. Nah, ini pentingnya menjaga kebugaran. Jadi ada beberapa yang meliputi pentingnya menjaga kebugaran. Antara lain melindungi kesehatan mental, kemudian menjaga energi dan stamina, pencegahan penyakit apalagi di zaman pandemi seperti ini ya. Kemudian penampilan prima. Jadi penting untuk kita menjaga selalu tubuh agar tetap bugar. Nah, sebelum kita melakukan olahraga, ada baiknya kita melakukan pengecekan denyut nadi. Itu adalah salah satu cara efektif untuk kita bisa mengetahui apakah tubuh kita siap untuk melakukan kegiatan olahraga. Jadi sedikit Ustazah sampaikan atau jelaskan mengenai denyut nadi. Nah, denyut nadi adalah berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respons terhadap detak jantung.
Jumlah denyut nadi sama dengan detak jantung. Ini karena kontraksi jantung menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri. Jadi penting kita mengukur denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan kegiatan olahraga. Nah, kenapa sih tujuannya apa? Nah, karena saat berolahraga, tubuh mengalami stres karena bekerja lebih keras daripada biasanya, termasuk organ jantung. Alhasil, banyak orang yang justru mengalami cedera atau bahkan meninggal gara-gara serangan jantung saat berolahraga. Tentunya kejadian itu tak Saleha alami, sangatlah penting untuk menghitung terlebih dahulu denyut nadi sebelum berolahraga agar terhindar dari risiko serangan jantung. Serangan jantung terjadi karena jantung berdetak lebih cepat dari keadaan normal. Itu bisa ditandai seiring dengan meningkatnya denyut nadi. Denyut nadi bisa menjadi tanda dalam menilai fungsi tubuh. Untuk itu, Saleha disarankan melakukan pengecekan denyut nadi sebelum dan sesudah berolahraga. Ini untuk mengetahui seberapa cepat pemulihan tubuh. Nah, ini adalah beberapa tahap untuk kita mengetahui atau mengecek denyut nadi. Dalam melakukan pengecekan denyut nadi, maka Saleha bisa meletakkan jari di pergelangan tangan atau sisi leher dan menghitung denyutnya selama 60 detik atau 1 menit. Pengecekan ini dilakukan sebelum dan sesudah melakukan olahraga. Setelah selesai melakukan olahraga, Saleha disarankan untuk memeriksa tanda-tanda vital tubuh termasuk denyut nadi. Tunggu sekitar 1 menit setelah olahraga untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi, setelah Ananda olahraga nih stop, kemudian Ananda berhenti dulu selama 1 menit untuk memulihkan dulu. Kemudian baru Ananda bisa mengecek denyut nadi tersebut selama 1 menit juga. Nah, ini adalah salah satu contoh pengecekan denyut nadi di pergelangan tangan. Jadi lebih efektif di pergelangan tangan, mengeceknya di pergelangan tangan daripada di leher ya. Lebih efektif sebenarnya, tapi bisa juga, tapi lebih efektif di pergelangan tangan. Dalam keadaan istirahat, normalnya jantung berdenyut 60 sampai 90 kali per menit. Tapi biasanya orang memiliki 72 sampai 78 kali denyut per menitnya. Kalau lebih dari 90 tuh biasanya sudah ketinggian. Saat setelah olahraga jangan melebihi 160 denyut per menit. Sebelum dan sesudah berolahraga jangan lupa melakukan pemanasan dan pendinginan dengan benar. Jika saat pemanasan Celia sudah merasa pusing, sebaiknya tidak melakukan kegiatan olahraga berat. Saat olahraga, detak jantung biasanya menjadi lebih cepat sehingga mengakibatkan tekanan darah naik. Suhu tubuh menjadi panas karena aliran darah di dalam tubuh menjadi lebih banyak. Ketika masuk ke pendinginan, jangan berhenti secara mendadak karena pada saat itu otot tetap tegang dan berkontraksi. Namun detak jantung tidak secepat gerakan aliran darah dari jantung ke otot atau sebaliknya, sehingga membuat seseorang pusing, melayang, dan hilang keseimbangan setelah berolahraga. Nah, ini adalah tabel denyut nadi. Kita fokus ke ini aja ya, yang dewasa di atas 10 tahun itu detak jantungnya 60 sampai 100 detak jantung per menit. Tapi biasanya berbeda dengan atlet yang sudah terbiasa terlatih melakukan kegiatan olahraga itu hanya 40 denyut per menit biasanya. Nah, dalam kebugaran jasmani itu banyak unsur-unsur berupa kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan, dan koordinasi. Jadi langsung aja kita masuk ke kekuatan, unsur kebugaran jasmani kekuatan, yaitu atau strength ya, yaitu kondisi tubuh yang mampu mempergunakan suatu otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Misalkan suatu aktivitas olahraga seperti push up, sit up, squat jump, dan lain-lain. Dan finally kita masuk ke program. Program itu adalah tugasnya. Jadi di sini Ananda diminta untuk melakukan project atau program kebugaran jasmani dalam waktu 10 hari dalam bentuk aktivitas olahraga.
berupa unsur kekuatan, yaitu unsur kekuatan tangan, lakukan kegiatan angkat beban 3 set, kemudian kekuatan kaki, naik kursi dengan memegang beban 4 set. Jadi bahan bebannya itu aqua berukuran 1500 ml diisi dengan pasir atau tanah berjumlah 2 botol. Nah, satu set itu 10 kali pengulangan atau 10 kali repetisi. Jadi kalau Ananda diminta untuk 3 set berarti 30 kali. Itu ya, itu dalam per hari, setiap harinya. Dilakukan kontinu selama 10 hari. Jadi setelah melakukan satu set itu ada interval atau berhenti atau istirahat selama 10 detik. Jadi ketika Ananda melakukan satu set itu 10 kali pengulangan itu Ananda interval 10 detik. Kemudian lakukan lagi sampai seterusnya. Nah, clue-nya cukup videokan aja pada hari pertama dan hari ke-10. Nah, kenapa? Karena kalau Ananda divideokan dari hari pertama dan hari ke-10 itu terlihat perbedaannya. Ketika hari pertama Ananda masih ngos-ngosan atau nafasnya tidak beraturan, kalau Ananda melakukannya setiap hari itu dengan benar, di hari ke-10 itu Ananda akan merasa lebih tenang nafasnya atau denyut nadinya itu lebih normal untuk orang yang sering melakukan kegiatan olahraga seperti itu. Jadi untuk itu Ananda diminta melakukannya istiqomah ya selama 10 hari. Nah, ini adalah salah contoh-contohnya. Ini satu set untuk tangan kanan, kemudian tangan kiri satu set dan koordinasi tangan kanan sama tangan kiri itu satu set. Kemudian ini contoh gerakan kekuatan kaki naik turun kursi dengan memegang beban. Jadi diharapkan Ananda melakukan dengan benar-benar. Nih, ketika Ananda melakukan maksimal seperti ini, keadaan sempurna seperti ini, sikap sempurna, ini diharapkan Ananda kakinya lurus ya, begitu juga pas saat di bawah kakinya. Baik itu saja yang bisa Ustazah sampaikan dan jelaskan mengenai materi kita hari ini. Materi kita kali ini. Adapun kalau kurang jelas Ananda boleh tanyakan. Semoga Ananda bisa istiqomah melakukannya selama 10 hari. Tetap semangat, semoga tubuh tetap sehat, bugar, dan tentunya awet muda ya, cantik selalu. Oke, sampai di sini aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.